Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin dimanapun Anda berada. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ay yaftinuka 'an ba'di ma anzalallahu ilaik. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullah ay yusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah wirid rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali setelah hampir 6 bulan rasanya. Mungkin 7 bulan ya. Terakhir rembo kemari entah Desember ya. Januari rasanya ada halangan, Februari ada halangan, tiba-tiba datang bulan Maret corona tiba. Nah, jadi kita terhalang untuk berkumpul bersama-sama. Tapi alhamdulillah walaupun wabah ini belum berlalu, tapi sedikit demi sedikit kita berusaha untuk semakin kuat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan wabah ini betul-betul pergi dari hadapan kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita ad-dinul Islam, yang telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan, maka kita akan selamat dunia wal akhirah. Pegangan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan bahas satu topik yang hari ini sedang hangat-hangatnya. Apa itu topik yang sedang hangat hari ini? Berkaitan dengan ideologi. Mungkin kita pernah mendengar nama ideologi. Orang sedang heboh ini bercerita tentang ideologi. Jadi yang dikhawatirkan oleh orang hari ini adalah bangkitnya ideologi komunisme. Ya. Jadi hari ini Bapak dan Ibu sekalian, semua mata tertuju kepada itu. Apa yang terjadi hari ini, apa yang berkembang hari ini mengarah ke sini. Ya, ideologi. Karena hari ini sedang terjadi pertarungan itu. Kalau kita kaum muslimin tidak hati-hati, kalau kita kaum muslimin tidak pandai-pandai, kita bisa diguluangnya, ya, bisa diguluangnya. Batukah akidah kita dibuat. Apa itu ideologi Bapak dan Ibu sekalian? Ideologi itu adalah, di dalam kitab dikatakan ideologi itu mabda. Mabda huwa aqidatun aqliyatun. Akidah aqliyah. Yunbasiku anha nizamun, ya, yang terpancar darinya peraturan, itu namanya ideologi. Jadi ideologi itu Bapak dan Ibu adalah akidah aqliyah, sebuah akidah, sebuah dasar berfikir. Nah, jadi kita kaum muslimin Bapak dan Ibu sekalian harus memahami akidah, ya, karena akidah berkaitan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah aqliyah, akidah yang dilandasi oleh proses berfikir. Nah, itu namanya. Yunbasiku anha nizamun, yang dibangun di atasnya peraturan. Jadi kalau yang namanya ideologi itu Bapak dan Ibu sekalian, ini punya akidah, punya dasar berfikir. Kemudian dia akidah itu nyobangun berbagai macam peraturan kehidupan. Itu namanya ideologi.
Jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, ya, akidah itu bercerita tentang bagaimana kita meyakini sesuatu sebelum dunia, ketika dunia, dan setelah kejadian sesudah dunia. Itu cerita akidah Bapak dan Ibu. Maka ketika orang bercerita apa itu akidah, mahwal akidah, apa itu akidah? Al-fikratul kulliyah anil kauni wal insani wal hayati. Pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, tentang manusia, tentang kehidupan. Wa amma qabla hazil hayatid dunya, dan apa-apa yang terdapat sebelum kehidupan dunia. Jadi kalau bicara akidah itu apa yang terjadi sebelum kehidupan dunia. Wa amma ba'daha, dan apa yang terjadi setelah kehidupan dunia. Wa an alaqatiha, dan hubungan antara alam semesta, manusia dan kehidupan, bima qablaha, dengan apa yang ada sebelum kehidupan dunia. Wa bima ba'daha, dan dengan apa yang terjadi sesudah kehidupan dunia. Nah, jadi kalau kita bicara akidah Bapak dan Ibu sekalian, kita bicara tiga tampik. Ya, pembicaraannya dari mana kita, mau kemana kita, dan mau apa kita. Nah, itu bicara akidah itu. Dari mana, siapa kok, siapa yang menciptakan kita. Nah, itu pun pelajaran pertama akidah. Jadi harus tahu kita siapa kita kok. Apakah kita Tuhan? Seperti dikatakan oleh Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Ketika Fir'aun, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Atau kita seperti yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kita kaum muslimin sidang jamaah wirid rahimakumullah, ya. Hari ini persoalan akidah itu sangat penting. Kenapa begitu? Kita harus mampu menjawab tiga hal tadi. Dari mawa, kapai kamawa, kamangawa. Nah, itu jawaban itu harus dapat. Tapi ketika kita mampu menjawab pertanyaan itu, kita menjadi bangkit. Bisa menjadi orang hebat. Tapi apakah bangkit kita itu benar atau salah, belum tentu deh. Tergantung jawaban awak. Kalau jawaban awak tentang dari mawa, kapai kamawa, kamangawa benar, maka kita akan bangkit di jalan yang benar. Tapi kalau jawabannya dari mawa, kapai kamawa, kamangawa salah, kita bangkit juga, tapi bangkit di dalam kekeliruan. Bangkit di dalam kesalahan. Ini berarti apa ini? Sekarang tunggu pertanyaan dari mana? Maka pertanyaanku banyak jawabannya. Dari mana? Siapa awak? Ya? Maka kalau ditanya ke orang-orang yang lain, contoh, ditanya ke orang komunis, dari mana? Kalau ditanya ke orang komunis, awak kok terjadi karena kerja bareng apa agama awak? Bakar jua pak awak jua mak awak jadilah awak. Tapi kalau mak awak seorang kerja nak jadi awak. Atau apa awak seorang kerja nak jadi awak. Di kerja bareng ko, kerja berdua ko, mampu awak ada. Nah kalau mau itu apa awak dari mana kamu? Yo kerja bareng kakek nenek awak. Kakek nenek awak dari mana datangnya? Taruh sampai manusia pertama datang. Ketika datang manusia pertama Nabi Allah Adam, timbul pertanyaan Nabi Adam dari mana datangnya? Apa anu dado? Ama anu dado? Dari mana datang? Sianya? Maka sebagian orang komunis mengatakan dia terjadi dengan sendirinya. Oh, balik kayak gitu. Bang kemudian itu ada teorinya namanya di dalam ajaran Aristoteles disebut generasi spontanea. Ya, makhluk hidup itu terjadi dengan sendirinya. Terjadi secara spontan.
Tak kaji saja. Tiba-tiba adonya. Dari mana tang dak leh dah. Pokoknya ado. Gitu. Ya. Jadi ketika sampai di ujung tak sobok dia nyoleh dari mana. Maka muncul berbagai macam teori kehidupan. Ada yang mengatakan mereka tadi makhluk hidup kok terjadi dengan sendirinya. Ada yang mengatakan makhluk hidup kok terjadi dari air. Kemudian air kok bertemu dengan letupan listrik, terbentuk namanya asam amino. Nah, itu kalau orang sekolah ini, ya, terbentuk asam amino. Asam amino itu apa? Setiap sel tubuh awak adonya. Membentuk sel tubuh awak kok ada asam amino. Dan mereka buktikan itu. Tapi mereka tidak mampu membuktikan bila asam amino itu menjadi makhluk hidup. Nah, tidak bisa dibuktikan. Ya. Jadi kalau orang-orang komunis mengatakan model itu, jadi makhluk hidup terjadi gara-gara itu. Nah. Atau mereka mengatakan bahwa makhluk hidup itu terjadi karena proses evolusi. Ya, evolusi itu apa? Terjadi perubahan sedikit demi sedikit makhluk hidup itu sehingga terjadinya menjadi bentuk yang lain. Contoh umpamanya, maka ketika sebagian mereka berpikir manusia itu dari mana datangnya? Mereka mengatakan manusia berasal dari kau, dari baru. Jika mau pisang banyak baru anak. Kan pisang-pisang tergantung nak ketujuh dia. Tapi pernah sobo, atau orang kampung pisang dari itu datangnya kan tak perlu dah. Batu orang kampung pisang keluar batu di situ banyak baru jadi itu betul-betul banyak keluar sih kau tinggi di Merami. Jadi udang kan tak ada dah. Ya. Jadi tak tahu nak sobo tu dah. Jadi kalau teori Darwin mengatakan model itu manusia berasal dari monyet. Jadi dari hewan bersel satu, hewan itu berkembang menjadi jenis tertentu, berubah sampai menjadi manusia. Kecilnya model itu. Itu yang namanya evolusi. Terjadi perubahan dalam waktu ribuan tahun, mungkin jutaan tahun. Sehingga terbentuk makhluk hidup yang lain dari makhluk hidup yang pertama. Jadi makhluk hidup yang banyak uci asalnya kok, tapi karena perubahan itu terjadi menjadi banyak. Apa mungkin waktu terima dah kamu itu? Hah? Ya kok kan ada, mungkin Darwin itu saja. Ya, karena nyono cerita. Ini nama cerita mengatakan makhluk hidupku dari monyet. Nah, kalau nyono cerita, ya mungkin ini saja mungkin. Nah, tidak tahu dari monyet yang mana berubah. Ya. Hah? Ah, ya kan itu masalahnya. Ya dari monyet yang mana, itu persoalannya kan gitu. Monyet yang mana? Kemudian monyet kok dari Mapulo-nya kan gitu. Nah, monyet yang Mapulo. Karena di daerah Sukabumi Selatan ada pulau. Pulau itu dilatih di situ satwa primata namanya. Satwa primata itu seluruh jenis monyet. Nah, ada orang hutannya, ada kadang-kadang badannya ada yang kecil sampai yang karu sampai yang keciga kan gitu lampu di sini kok kan ada yang menjadi orang tu dicari cik-ciknya kan kalau yang keluar cik iya ada orang cik mah iya ada orang cik atau ada model itu nah, berarti terjadi evolusi ya. Tapi sampai hari ini tidak pernah bersobok orang bahwa ada orang berasal dari monyet. Ya kok ada minta tunjuk dulu, minta foto kan, foto bareng. Eko manusia yang dari monyet, ku monyet yang di sinan kuah. Yang nak cuk pentangan tuang di batang pisang sinan, kini jadi udang. Kan gitu. Kok ada mula foto kan. Nah, tapi sampai hari ini tak sobok dah. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian model itu mereka berpikir dari mana Pak? Ya, pertanyaannya model itu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, jadi kalau model itu jawabannya benar atau salah jawabannya itu? Pasti salah jawabannya. Kan tidak pernah bisa dibuktikan. Kapan monyet itu menjadi manusia? Atau kapan jenis yang lain itu menjadi monyet? Nah kan gitu. Harus bisa dibuktikan itu. Atau monyet menjadi babi. Atau babi menjadi udang. Atau menjadi jerapah. Atau menjadi segala macam. Ya. Tidak bisa dibuktikan. Dan tidak bisa diyakini. Karena dari zaman dahulu sebenarnya tidak terjadi evolusi. Makanya kalau di dalam kaset Harun Yahya menceritakan makhluk hidup zaman purba sampai hari kini mau itu saja. Contoh bersebut dengan
di dalam film itu pernah tonton basobuk denyo apa namanya si patung zaman lama. Nah, ke si patung dawa anak mas tuh. Ini si patungnya ya. Oh itu ya namanya ya. Nah, jadi si patung itu ternyata zaman dulu basobuk denyo fosilnya samunya gini tidak ada bedanya. Nah, samunya kok si patung jutaan tahun lalu Pak. Sampai kini itu cuman modelnya tidak berubah. Berarti kan tidak terjadi evolusi gitu. Bentuk badannya seroman, bentuk sayupnya seroman, tapi mungkin yang membedakannya gadang keteknya mungkin. Ya, karena gadang ketek awaknya sama gadang berbeda gadangnya. Ya nah, cie endenya, cie emaknya, laginya kamba seporono kamba, balain gadangnya, balain bantuannya. Kalau sekedar itu pasti berbeda. Tapi kalau dari segi secara umum tentu sama. Nah, ketika kita melihat ciri-ciri manusia, mau diambo gini, ambo jo basam, tua, lupa. Dalam muda sobo, lupa magala. Dia tua, ya. Secara umum bentuknya sama, cuma gadangnya juga berbeda. Ya, baik gadang badannya pun gadang pinggangnya juga beda. Ya kan? Tapi ketika dicari fosilnya seroman bekonya, punya tengkorak kepala, punya tulang tangan sampai ke kaki. Kalau daging kan hilang bekonya. Nah, beko kan masalahnya daging hilang di tanah sadu, tinggal tulang. Di daki ini seroman bentuknya. Nggak nampak nggak buuk jukurinya. Nah kan gitu modelnya. Ya. Jadi zaman dulu sampai kini sama. Ya. Atau ketika bersobok di orang manusia kera yang berjalan tegak, Pithecanthropus erectus di Jawa dulu, apakah itu asal muasal manusia? Dari manusia kera itu tagak jalannya, hati pun jadi orang awak, kan bisa jadi model itu. Tapi persoalannya bilonya menjadi orang awak. Generasi kabilonya menjadi orang serupa awak, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, model itu orang mengkaji dari mawak, ya. Kalau ditanya kepada orang-orang kapitalis, tadi orang komunis jawab model itu. Kalau kapitalis ditanya dari mana kalian, kami diciptakan, ya. Kami diciptakan. Siapa yang menciptakan kalian? Rabb, Tuhan, ya. Tuhan yang menciptakan kita. Tapi Tuhan yang maha, wallahu alam. Nah, gitu. Begitu juga kita kaum muslimin, secara itu jawaban itu hampir sama. Dari mana gitu? Hasil kerja bani orang tua gitu. Sampai zaman Nabi Adam tak tentu jawaban wajah. Sampai zaman Nabi Adam gitu katakan, dari mana Nabi Adam? Berarti Nabi Adam diciptakan. Kalau diciptakan berarti gitu makhluk. Makhluk itu artinya yang diciptakan. Khalaqa yakhluqu khalqan fahuwa khaliqun wa dzaka makhluqun. Kan itu modelnya kaidahnya. Berarti itu yang diciptakan makhluk. Sang pencipta siapa namanya? Khaliqun. Siapanya? Sang pencipta adalah Khaliq. Jadi itu saya yang menciptakan gitu Khaliq. Sang pencipta. Nah, gitu. Siapa itu sang pencipta? Apa itu kajinya tuh? Siapa sang pencipta itu? Apakah dosa awak? Ada dosa awak datang dari kembaru di bos gua jadi awak diciptakan gitu. Siapa sang pencipta? Itu penting mendapat jawaban gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita bertanya siapa yang menciptakan kita, maka kita akan memikir bahwa kalau kita fikirkan Bapak dan Ibu, kita yang namanya manusia, yang namanya alam semesta, yang namanya kehidupan, kita manusia, alam semesta, kehidupan, ketiga-tiganya bersifat terbatas. Ya terbatas mana? Tidak ada orang hebat soal gitu. Terbatas, serba kurang, butuh kepada yang lain. Tidak butuh kepada yang lain. Ada yang bisa hidup surang enggak? Pasti butuh kepada yang lain. Wah perlu kerudung ya, apa iya kamu butuh juga ke yang lain. Nah gitu kan. Wah laki-laki ingin punya anak butuh ke yang lain, butuh cari perempuan. Tidak bisa wah surang saja lah. Datang papa ingin punya anak di kerajaan surang, tidak bisa. Harus butuh kepada yang lain.
Perempuan begitu juga, ingin punya anak, tidak bisa kalau jualan surang harus butuh bapak-bapaknya. Jadi kita butuh kepada yang lain. Berarti sifatnya terbatas, lemah, tidak ada hebatnya gitu. Jadi ketika kita memahami bapak dan ibu sekalian, kita serba lemah, kita serba kurang dan butuh kepada yang lain, maka timbul dalam alam berpikir kita. Ada yang tidak terbatas, ada yang tidak lemah, ada yang tidak butuh kepada yang lain. Siapa dia? Dia adalah Al-Khaliq. Dia adalah Sang Pencipta. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, begitu kita mengaji akidah, begitu kita mengaji ideologi awal itu, ya, bahwa kita ini ada yang namanya Sang Pencipta. Bagaimana sifatnya Sang Pencipta itu? Siapa dia Sang Pencipta itu? Ya, ada yang mengatakan begini Bapak dan Ibu, Sang Pencipta itu diciptakan oleh yang lain. Satu. Yang kedua, ada yang mengatakan Sang Pencipta itu menciptakan dirinya sendiri. Ada yang mengatakan Sang Pencipta itu wajibul wujud, wajib adanya. Tidak mungkin yang tidak ada orang. Tidak tentu jawaban, tapi ini pasti ada. Model itu. Ya. Maka jawaban yang pertama Bapak dan Ibu, ketika ada orang mengatakan Sang Pencipta itu diciptakan oleh yang lain, maka pasti dia bukan Sang Pencipta. Ya, kenapa? Kalau dia diciptakan oleh yang lain, pasti dia makhluk, pasti dia terbatas. Contohnya, ketika orang-orang membuat penciptanya, dia buat patuang. Itu contohnya Tuhannya, ya. Dia buat patuang mode kurang gapuk kadang, bawa palunya botak, disembah, ya. Karena coba itu ke kuil Buddha, sebut dah mode itu. Kepalanya botak, badannya gadang, porinya buncit. Itu aku Tuhan wak, ya kan? Nyusambah di sini, minta-minta di sini. Yang susah awak tuh, awak menciptakan inyo, awak membuat inyo, kemudian dua kecil inyo Sang Pencipta. Nah masuk logika awak ada Bapak dan Ibu sekalian. Makanya di zaman Nabi Allah Ibrahim kan kejadiannya pada itu. Ketika orang-orang menyembah patung, dikecilin di Nabi Ibrahim. Oi, bang aku menyembah patung kalian. Kalian menciptakan sendiri kemudian kalian sembah. Kecil apanya? Oi Ibrahim yang selang ini bangi wak beko. Kan gitu kecil orang gaya ini. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Ketika ada pesta besar, orang keluar dari kampung Sadoa dilakukannya. Nyotutu Sadoa patung namanya, kan gitu. Kemudian ini tinggal serang mengadang. Illa tangkap pak di pundaknya. Pas pulang tak kaji udang. Kok cair Tuhan den kok. Tuhan den cair. Kok berserak-serak Tuhan den kok. Di Papua menangi, ya Tuhanku ampuni aku tidak bisa menjagamu. Kau tidak bisa menjagamu. Harusnya kan Tuhan yang menjaga awak. Apa awak menjaga Tuhan awak kan kacau itu. Ya. Akhirnya orang heboh. Heboh orang. Aku gara-gara Ibrahim kok. Gara-gara Ibrahim. Akhirnya ditanyalah kita do Ibrahim. Hai Ibrahim, wang ya yang mancuan patung-patung yang banyak. Jika dia nantanyuan, kan dia kecil Ibrahim. Itu nampak orang tinggal selang mengadang buah. Ada kapak di kendaan tanyuan lagi nyok. Dia jadi nyona. Buktikan nyatu tuh, hanya tinggal seorang tuh. Kapak ada di pundaknya, macam kapaknya. Kecil orang banyak. Leka mungkin yang itu kamu Tuhan yang banyak. Menggari isi tak bisa. Lihat tahu kalian yang menggari tak bisa apa kalian sambahnya. Kan gitu. Tele kalian mah. Kan gitu. Lah jalannya tak bisa menggari itu. Kalian sambahnya tak sebodoh-bodoh orang kalian. Itu. Akhirnya nyobakarlah Nabi Ibrahim. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau pencipta itu diciptakan oleh itu, sifatnya terbatas. Tidak mungkin pencipta itu diciptakan. Pasti pencipta itu bukan diciptakan. Kalau dia diciptakan, dia bersifat terbatas. Nah, yang kedua, pencipta itu menciptakan dirinya sendiri. Betul, uji menciptakan diri dan sendiri. Jadi Sang Pencipta. Itu pun tidak masuk logika awak. Tidak masuk akal awak. Bang, kau itu.
Tidak mungkin satu sisi dia sifatnya terbatas, satu sisi sifatnya tidak terbatas. Kalau ini sebagai pencipta tidak terbatasnya. Kalau ini yang diciptakan terbatasnya. Tidak mungkin. Berarti kalau model itu Tuhan kita kok tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Jadi bahas ya Tuhan kita, dia wajibul wujud, wajib adonya. Badonya tau beda ada. Itu jawabannya. Tentu gitu lah. Pokoknya ada, tidak mungkinnya tidak. Begitu kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah perlu kita melihat Allah? Tidak. Apakah perlu kita bertemu dengan Allah? Tidak. Kenapa? Karena ketika kita mengimani sesuatu, Bapak dan Ibu sekalian, ya, tidak perlu kita bertemu dengan dia, baru kita yakin ini waduh, tidak perlu mau itu. Kenapa? Karena ketika kita meyakini sesuatu, Bapak dan Ibu, cukup dengan tanda-tanda. Ketika tanda-tandanya ada, maka ini ada. Maka di zaman Umar bin Khattab disampaikan mereka, Umar pernah bertanya ke orang Badui, "Hai orang Badui, bagaimana engkau beriman kepada Allah?" Ya, ditanya. Orang kampung lah, orang kampung pisang. Nah, kalau dulu kampung anu tuh, kampung kasih, kampung pasir, karena padang pasir aja sadu. Kusikole kampung pisang. Ditanya, "Hai orang kampung, bagaimana cara engkau beriman kepada Allah?" Apa jawabannya? Tapak kaki itu menunjukkan adanya orang berjalan. Tahi onta itu menunjukkan adanya unta. Itu jawabannya. Artinya apa Bapak dan Ibu sekalian? Si orang Badui itu tidak bersobok di Tuhan, tidak bersobok di Allah Subhanahu Wa Taala. Tapak kaki itu menunjukkan adanya orang berjalan. Berarti apa artinya? Dia tidak bersobok di orang bang. Tapi ada bekas tapak kaki. Oh pasti ada orang lalu. Dan gitu. Secara pasti, secara meyakinkan gitu mengatakan pasti ada orang berjalan. Walaupun gitu tidak bersobok di orang. Semua datang musaji kah? Tiba-tiba kumuah musaji kah? Nampak tapak kaki dia tiba musaji kah? Kecewa. Pasti ada orang nanya ketika. Ketapak orang nampak dah. Tapi tiga-tiga modelnya aku kucing naik ke saji tadi. Hah? Kalau tapak kucing nampak ada. Tapi kalau modelku kadang aku tapak harimau kok kayak gitu dah. Harimau saji tadi. Jadi dengan adanya ciri-ciri itu meyakini gitu, secara meyakinkan bahwa barang itu ada. Tanpa perlu kita bertemu dengan barang itu. Jadi kalau nampak ada tapak aku pasti ada orang nanya tadi. Walaupun tak usah jawab. Ya, apakah ini jadi orang Madiang kok? Apakah atau apalah? Tapi jelas cirinya tiga dia muzaji. Atau kecek tadi tai onta itu menunjukkan adanya untuk. Berarti jangan dia nyokot tai untuk. Berarti ciri untuk kok berbeda jo ciri kudo. Berbeda jo ciri kabau. Nampaknya ciri kabau kok ciri untuk. Nah, itu kan jadi bedanya. Jadi nampak ada ciri kambing boleh dia teko. Kabau naik ke teko tak mungkin nak ngecek model itu lah. Kenapa? Karena ciri kabau dan ciri kambing jadi gawat bedanya. Jadi yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian, yang kita yakini bahwa pasti ada kambing yang lewat. Kenapa? Nampak ada cirinya boleh-boleh. Pil cikam, pil ciri kambing. Nah, diambil pagi, dimakan patang. Itu gitu. Ubi sikit panik-panik. Kalau orang gali ubi dipasarkan oleh itu. Nyawa lah Allah kira pil ciri kambing. Gitu. Jadi nampak ada ciri kambing yang boleh-boleh tak akan kita katakan ku ciri kabau, ku ciri jawi tak pasti tak akan kita katakan. Karena kita tahu mana bantu ciri kabau, mana ciri jawi, mana ciri kambing. Tapi kalau kabau di jawi mungkin tak berbeda. Nah, tapi kalau kambing di jawi pasti jauh bedanya. Aku ciri kambing kok, jeli. Ya. Kalau ciri jawi boleh-boleh warna pasti kadang boleh daripada ciri kambing. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, begitu kita mengimani adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi orang-orang komunisme hari ini mereka tidak meyakini adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka mengatakan keyakinan akan adanya Tuhan itu candu.
ya, adalah candu merusak umat manusia. Makanya mereka hari ini Bapak dan Ibu berusaha mengalihkan kita ke arah sana. Ya, mengalihkan kita dari kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala menuju meyakini tidak ada Allah. Nah, hati-hati ya ini. Mereka sedang berusaha. Ya, hari ini kita mengatakan akidah kita la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nanti kita akan diarahkan ke dunia yang lain. Siapa saja yang meyakini adanya Allah akan saya hukum. Nah, gitu nanti itu. Ya, karena orang-orang yang meyakini adanya Allah itu menjadi candu, akan merusak, akan membuat mental mereka lemah. Nah, gitu modelnya. Ya. Itu kondisi real hari ini. Mereka sedang berjuang. Mereka sedang berusaha, ya, mengalihkan kita. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita sebagai kaum muslimin di satu sisi itu saja kita harus berusaha menjauhi itu, komunisme itu. Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, ada namanya ideologi kapitalisme. Ada namanya tadi komunisme. Yang kedua kapitalisme. Mereka mengatakan Bapak dan Ibu sekalian, mereka meyakini adanya Sang Pencipta. Mereka meyakini adanya Sang Pencipta. Maka pertanyaan tadi, dari mana kalian? Siapa kalian? Kami diciptakan. Mereka meyakini adanya Sang Pencipta. Tapi mereka tidak meyakini bahwa Sang Pencipta itu memberi peraturan kepada mereka. Jadi mereka mengatakan begini, manusia itu seperti orang membuat jam, katanya. Ya, bagaimana orang membuat jam? Setelah Tuhan itu menciptakan, maka orang itu berjalan sendiri, seperti orang membuat jam. Nah, itu contoh jam. Nah, sudah dibuat orang di pasar awal, kemana buat dia awal? Hah? Tadi awal dari mana buat? Orang awal tidak tahu deh kalau dalam surang saya sih kok. Tak tahu orang Abu ternyata tukang buih, tak tahu deh. Hah? Le jalan jam sehari, tak tahu deh mana jalan di bawah orang tuh mantu deh. Ah gitu. Jadi orang kapitalis model itu. Ya, mereka mengatakan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, tapi Allah tidak ikut mengatur kita. Nah, jadi siapa yang mengatur kita? Diri kita sendiri. Ah gitu. Menurut orang-orang kapitalis. Ya, saya mengatur dirinya, ya dirinya sendiri. Inyo membuat aturan surang. Ayang ketujuh dunia buat. Ayang tak ketujuh dunia larang. Tapi dalam faktanya, dalam kenyataannya, siapa yang membuat peraturan itu? Yang punya binti. Ya, ketika mereka membuat peraturan Bapak dan Ibu, pasti untuk keuntungan mereka sendiri. Tidak akan ada mereka membuat peraturan itu untuk keuntungan orang banyak. Tidak ada dong. Ya. Jadi mereka itu akan membuat aturan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Bisakah manusia membuat peraturan itu sendiri Bapak dan Ibu sekalian? Allah mengatakan kepada kita mereka, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kata Allah kalian mencintai sesuatu, ya, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Itu kecil Allah Subhanahu wa taala. Awak suka sesuatu, awak benci sesuatu. Bisa jadi awak benci itu nelok untuk awak. Awak suka kepada sesuatu, bisa jadi kesukaan kita kepada sesuatu itu, ya, itu adalah buruk bagi awak. Tak jale dia awak. Maka Allah mengunci, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang tahu, kalian tidak mengetahui. Jadi kalau dalam sistem kapitalis Bapak dan Ibu sekalian, mereka akan mencoba
membuat pemisahan agama dari kehidupan. Agamaku di suraunya, sembayanglah ke surau, bazikirah sejadi-jadinya di surau kok, sampai beguling-guliang boleh juga, sampai tabi ayam matu boleh juga, sampai tan lalu di musajid boleh juga, ya, lakukanlah itu. Tapi jangan satu-satu agama masuk ke pasar, masuk ke kantor-kantor pemerintahan, masuk ke gedung dewan, jangan. Di musajid silakan. Itu orang namanya sekuler. Pernah dengar istilahnya? Sekuler. Apa artinya? Nyo sembahyang rajin, berpuasa rajin, solat malam rajin, naik haji rajin, tapi nyo berperilaku menentang hukum Allah. Bah menentang hukum Allah, nyo buat rumah, nyo pinjam piti pakai bunga. Itu contohnya. Nyo pinjam piti ke orang, nyo minta bayi bola biar. Itu contohnya. Naik haji rajin jual tu, jual piti model tu. Itu banyak tu. Hutang-hutangnya piti ke orang 1.000, bayi 1.100. Dari itu dapatnya naik haji. Itu orang-orang sekuler Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dia mengatakan agama itu kan di suraunya. Naik haji ya. Kalau hutang piutang urusan awak sama awak kok. Mana yang kalama di awak kok. Dia sampaikan hadis sebagai apa hadisnya? Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Itu kecilnya. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Padahal hadis itu bercerita bukan tentang kehidupan awak. Hadis itu bercerita tentang ilmu dan teknologi. Bapak dan Ibu sekalian, hadis itu dikeluarkan tatkala ada seorang sahabat Nabi, ya, menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ambo punya kurma, ado nembak buah, ado ndak yang babuah. Baca ron yang cak ko ya Rasulullah. Ndak babuah aku ba rencaknya kok. Yang lain babuah calon ko indak kok. Kecil Rasulullah, tabang selain ndak buah kok. Ayo tabangnya. Sudahnya tabang. Tibo musim babuah tibo, nembak buah kok. Ndak buah leh. Nembak buah labik kok ndak buah leh. Payah ke Nabi wala, ya Rasulullah, saya mendak ada tabang ndak buah. Tu ndak buah sadonya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umurid dunia. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Jadi kalau urusan kurma tahu lah kau baru dennya. Itu basunan lainnya. Jadi kalau memang ada ndak buah juga buah padian jelah. Kan gitu artinya. Dan memang ternyata setelah sekian ratus tahun orang baru tahu, oh kok pohon jantan namanya. Kok pohon batino namanya. Di jantan ku adonyo serbuk sari adonyo. Di pohon batino ku ado kepala putih namanya. Dan jantan harus bertamu yang putih kok. Baru menjadi buahnya. Pohon dak ado dan jantan ndak jadi putih kok buah. Kan begitu. Ku ado batino ndak ado dan jantan ndak beranak ya. Itu makasih. Sehingga akhirnya oh model itu. Tahu orang di ilmu pengetahuan. Ya, ada namanya serbuk sari, ada namanya kepala putih. Ya, macam-macam lah namanya setelah sekian ratus tahun. Itu nanti oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau untuk mengatur kehidupan, cara kita hidup, bagaimana kita hidup, apa hukum yang akan kita pakai, itu diatur di Islam. Kau berekonomi kalian mau kuat durana kecil Rasulullah. Ya. Kalau seandainya kalian ingin bernegara, mau kuat aturannya diajarkan deh. Ya Rasulullah. Itu yang membedakan orang-orang kapitalis dengan Islam. Jadi kalau dalam sistem kapitalis, ketika mereka diciptakan oleh Allah, mereka mengatakan Allah tidak ikut serta. Beda dengan kita kaum muslimin. Orang Islam mengatakan kalau kita lihat dengan akal yang jernih, setiap yang diciptakan pasti dengan aturannya. Ya, cepat apa ke pasar sakit tinggi, beli HP atau beli kau kau yang beli baru benar, beli baru jadi ga, pakai kotak jadi ga, ada bukunya dalam hari itu. Dia kalau putih-putih punya mic